Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Amin Rais mengaku menerima uang 600 juta rupiah dari Yayasan Sutrisno Bachir yang ditransfer ke rekeningnya antara 15 Januari hingga 13 Agustus 2007. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebutkan bahwa uang tersebut merupakan bagian dari keuntungan korupsi alat kesehatan yang melibatkan mantan Menkes Siti Fadilah. Lalu seperti apa perjalanan uang tersebut dan bagaimana pula tanggapan Amin Rais hingga KPK atas kasus tersebut? Guna membahasnya sudah ada Yasi Syarif di Grand Studio yang akan menjelaskannya kepada Anda. Yasi, silakan. Ya baik, terima kasih Kevin Egan. Benar sekali nama Amin Rais disebut dalam persidangan korupsi Alkes yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah. Berikut kita akan lihat gambaran aliran dana korupsi Alkes yang kabarnya menyeret nama Amin Rais. Kita lihat informasinya di sini. Yang pertama di sini informasi terkait dengan Kementerian Kesehatan mengadakan tender yang akhirnya dimenangkan oleh PT Indofarma Tbk yang ditunjuk langsung oleh Siti Fadilah, yakni Menteri Kesehatan saat itu. Selanjutnya membayar PT Mitra Medi 2 sebagai supplier atau sebagai pemasok. Kita lihat informasi selanjutnya. Di sini kita lihat di mana pada tanggal 2 Mei 2006 PT Mitra Medi 2 mengirimkan uang sejumlah 741,5 juta rupiah ke rekening Yurida Adlaini, Sekretaris Yayasan Sutrisno Bachir Foundation. Dan berikutnya lagi pemirsa, pada tanggal 31 November 2006, PT Mitra Medi 2 mengirimkan uang sejumlah 50 juta rupiah kepada rekening yang sama, yakni Yurida Adlaini selaku sekretaris dari Yayasan Sutrisno Bachir Foundation. Dan berikutnya kita lihat di sini informasi di mana Yuki Syahrun sebagai ketua Yayasan Sutrisno Bachir meminta Yurida Adlaini untuk memindah bukukan sebagian dana kepada Nuki dan Tia yang selaku anak Siti Fadilah Supari, yakni mantan Menteri Kesehatan. Selanjutnya, sebagian uang tersebut dikirimkan kepada Amin Rais melalui rekeningnya sebanyak 6 kali dengan besaran masing-masing 100 juta rupiah. Kita simak informasi tanggal berapa saja uang tersebut dikirimkan ke rekening Amin Rais, di mana ada tanggal 15 Januari 2007, selanjutnya 13 April 2007 yang masing-masing dikirimkan 100 juta rupiah ke rekening Amin Rais. Berikutnya 1 Mei 2007 dan 21 Mei 2007 secara berkala. Kita lihat lagi di tanggal berikutnya ada 13 Agustus dan juga 2 November yang masing-masing seluruhnya dikirimkan 100 juta rupiah. Dan di sini kita lihat informasi bahwa sebetulnya penerimaan dana dari PT Mitra Medi 2 kepada Yayasan SBF yang kemudian sebagiannya ditransfer ke rekening pengurus DPP PAN telah sesuai dengan arahan Siti Fadilah untuk membantu PAN. Dan pemirsa, kita lihat setelah namanya disebut dalam sidang korupsi Alkes yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah, Amin Rais pun mengakui pernah menerima uang tersebut dari Sutrisno Bachir yang kala itu disebut sebagai bantuan. Berikut kita lihat keterangan dari Amin Rais setelah namanya disebut dalam persidangan. Kita lihat di sini pemirsa, karena itu terjadi 10 tahun lalu, saya segera merefresh memori saya. Pada waktu itu Sutrisno Bachir mengatakan akan memberikan bantuan keuangan untuk tugas operasional saya untuk semua kegiatan sehingga tidak membebani pihak lain. Berikutnya Amin Rais juga mengatakan, saya pernah menanyakan kepada Sutrisno Bachir, mengapa Anda membantu berbagai kegiatan saya? Jawabannya adalah, saya disuruh ibunda saya membantu Anda. Jadi ketika dia menawarkan bantuan tiap bulan, buat kegiatan operasional saya anggap itu adalah sebagai hal yang wajar. Dan selanjutnya, Amin Rais juga menyebutkan, nah, kalau kejadian 10 tahun lalu kini diungkap dengan bumbu-bumbu dramatisasi di media sosial dan sosial, tentu akan saya hadapi dengan jujur, tegas, apa adanya. Dan pemirsa, sementara juru bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan ini akan mempelajarinya dan nantinya akan disampaikan hasilnya secara berjenjang. Kita lihat berikut keterangan dari Febri Diansyah. Febri Diansyah menyatakan setelah pembacaan tuntutan kemarin, tentu kami perlu mendengar terlebih dahulu pembelaan dari terdakwa dan setelah itu ada agenda putusan. Kami akan simak dan pelajari dulu semua tentang fakta yang muncul di sidang tersebut. Berikutnya Febri Diansyah juga menyatakan kita akan menganalisis seluruh fakta yang muncul tersebut dan nanti penuntut umum yang tentunya juga akan menyampaikan hasilnya secara berjenjang di KPK. Demikian, Egan, informasi yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Kita kembali ke Egan di studio.
Baik, terima kasih atas informasinya Yasi Syarif, dan pemirsa, saat ini kita telah bersama dengan anggota Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional Sabri Saiban. Pak Sabri, selamat malam. Selamat malam, Berita Satu. Selamat berpuasa. Terima kasih Pak Sabri, selamat berbuka puasa untuk Pak Sabri. Pak Sabri, Ketua Majelis Kehormatan PAN Amin Rais dikatakan terlibat dalam korupsi alat kesehatan. Tanggapan PAN seperti apa? Saya tidak mau bicara soal partai, karena ya saya sudah tidak lagi di dalam eksekutif partai ya. Yang kedua, kalau berbicara mengenai Amin Rais, beliau sahabat saya yang telah bergaul dengan saya lebih kurang 30 tahun. Sepak terjangnya saya tahu betul, dan beliau adalah seorang yang sangat konsekuen dan konsisten dengan ucapan-ucapannya. Oleh karena itu, kalau saya ditanya bagaimana tanggapan saya, tentunya saya tidak akan masuk ke ruang yang ke arah politik. Baik. Demikian. Baik, Pak Sabri, tapi Amin Rais menyatakan bahwa aliran dana yang masuk ke dalam rekeningnya diakui ada 600 juta dan kemudian itu merupakan bantuan dari Yayasan Sutrisno Bachir yang merupakan juga anggota PAN pada waktu itu. Nah, ini kan berarti wajar kalau misalnya media massa kemudian mengkaitkan jangan-jangan PAN turut bermain dalam kasus ini, Pak Sabri. Ya, insya Allah sejauh yang saya tahu tidak ada hubungan langsung ya antara Menteri Kesehatan ya Siti Fadilah dengan Amin Rais. Saya tahu betul soal ada aliran dari Sutrisno Bachir ke Pak Amin, itu adalah sebuah pemberian dari seorang anak kepada orang tuanya. Karena Sutrisno Bachir pasti ya banyak mengetahui sepak terjang Amin Rais dalam kegiatannya sehari-hari, hingga apa yang diberikan itu menurut saya adalah wajar. Soal sumber dana yang dari mana datangnya, saya tidak tahu. Namun demikian, apa yang saya pernah baca dan dengar di media, ya, Bu Menteri sendiri pernah mengatakan saya tidak pernah ada hubungan dengan partai Amanat Nasional. Nah, oleh karena itu, ini testimoni saya, karena saya tahu betul siapa Amin Rais. Janganlah di dalam suasana bulan Ramadan ini kita melemparkan isu-isu yang negatif terhadap seseorang yang berakibat kepada gonjang-ganjing politikan nasional kita. Baik, Pak Sabri, sebelum Demikian. saya ke Lola di ICW, Pak Sabri, kalau misalnya memang ada begitu banyak orang yang katakanlah ingin membantu Amin Rais pada waktu itu, katakanlah untuk dana operasional, mungkin sepengetahuan Pak Sabri ada berapa banyak Pak pihak-pihak yang mungkin saja tidak hanya Yayasan Sutrisno Bachir, tapi kemudian mungkin yayasan-yayasan yang lain atau mungkin sesama kader partai. Apakah memang ini pola yang begitu jamak di dalam keadaan partai sendiri, semua kemudian transfer dengan jumlah yang begitu besar, itu sudah sering terjadi, Pak Sabri? Tanggapannya bagaimana? Begini ya, kalau soal transfer-mentransfer, saya tidak punya pengetahuan dan tidak mengetahui lah, kasarnya tidak mengetahui sepak terjang siapapun ya kepada Amin Rais. Tapi yang saya tahu, Amin Rais itu bukan seorang yang bisa ya digeser ke kanan atau ke kiri. Beliau itu adalah seorang reformis yang sama sekali tidak mau tahu apa yang akan menjadi persoalan orang lain. Tapi menyangkut kepentingan negara, dia pasti ya kalau diminta untuk menjadi saksi, dia akan pasti mau bukaan. Baik. Nah, oleh karena itu saya beranggapan ya kalau masalah ini juga mau diungkap, saya hakul yakin Amin Rais akan datangin siapapun untuk membuktikan apa yang telah
terjadi pada diri dia dengan tuduhan-tuduhan yang ke arah negatif. Baik, saya ke Mbak Lola sekarang. Kalau kita cermati bahwa Amin Rais menyatakan bahwa ia tidak tahu asal dana itu, yang dia tahu itu datang dari Yayasan Sutrisno Bachir itu untuk dana operasionalnya. Sekarang kalau menurut Anda sekarang kewajiban dari Amin Rais itu seperti apa sekarang? Bagaimana ia membuktikan bahwa ia betul-betul tidak terlibat dalam hal tersebut? Karena kan kalau orang berbicara juga harus disertai dengan bukti apalagi kalau ini kasus hukum ya. Bagaimana Mbak Lola? Iya, sebetulnya kalau misalnya namanya baru diucapkan dalam persidangan gitu ya, meskipun memang ada dugaan bahwa ini ada kaitannya dengan tindak pidana, tapi kan forumnya sebetulnya masih ada di lain kesempatan. Artinya gini, proses hukum tahu belum berjalan gitu. Kalau misalnya Pak Amin Rais merasa perlu mengklarifikasi berbagai hal, rasanya tadi kan juga sudah disampaikan dalam konferensi pers misalnya, itu silahkan saja gitu. Tapi rasanya kalau memang ingin pembuktian yang lebih valid gitu kan, itu rasanya lebih patut jika menunggu proses hukum yang berjalan gitu. Seandainya nanti ke depannya apakah Pak Amin dipanggil sebagai saksi gitu kan, itu kan sebetulnya juga adalah hak bagi yang bersangkutan untuk membuktikan sebaliknya gitu ya. Jadi dalam konteks itu rasanya kita sejauh ini harus menunggu aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, dalam pengembangan perkara ini ke depannya, apakah kemudian yang bersangkutan perlu dipanggil gitu ya sebagai saksi, dan tergantung dengan sejauh apa kemudian perkara ini berkembang. Gitu. Perlu nggak tapi sekarang 600 juta rupiah itu dikembalikan? Karena kan tadi Mbak Lola bilang ini kalau misalnya memang terbukti itu merupakan aliran dana begitu ya, sebagai bentuk gratifikasi begitu ya, ini harus dikembalikan tidak? Kan Pak Amin Rais ini nggak tahu itu asal dananya dari mana, gitu, itu bagaimana? Iya, rasanya pun kalau misalnya ada kerugian keuangan negara yang dikembalikan gitu ya, itu tidak menghapus pidananya gitu. Jadi, dan itu diatur dalam Undang-Undang Tipikor, sehingga pun kalau misalnya ada pengembalian uang gitu ya, dan tapi kasusnya sudah berjalan dan kedepannya mungkin entah ada pembuktian atau tidak gitu ya, tapi pada intinya begini, kerugian keuangan negara ketika pun sudah dikembalikan itu tidak akan menghapus pidana gitu. Jadi kalau misalnya sekarang toh ini juga sudah berjalan bahkan 10 tahun gitu ya ke belakang, rasanya channel itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk ada sekarang gitu. Beda ketika misalnya Pak Amin ketika menerima uang itu dalam kapasitasnya ketika itu sebagai misal ketua MPR, yang bersangkutan memang wajib untuk lapor dalam jangka waktu 30 hari gitu ya soal gratifikasinya. Sehingga itu masih bisa masuk skema itu. Tapi kalau misalnya sekarang rasanya sudah tidak ada lagi, dan kita harus tunggu proses atau jalur apa yang akan ditempuh oleh aparat penegak hukum berkaitan dengan informasi atau fakta persidangan yang berkaitan dengan Amin Rais ini. Baik, kita jeda dulu, kita akan lanjutkan dulu kita. Pak Sabri ditahan dulu, kita akan kembali ke Anda nanti usai jeda. Pemirsa, Prime Time Talk akan segera kembali.